Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah. Pada hari ini kita bisa kembali di hari ke-12 di bulan Ramadan. Kita sudah insya Allah sudah melaksanakan puasa sebanyak menuju ke hari 12 di bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan alam baginda Habib dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang Bapak sayangi di rumah, gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah, semoga semuanya diberikan kekuatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik sampai maghrib nanti. Baik anak-anakku sekalian, pada hari ini Bapak akan membahas materi mengenai sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Iya, pasti tahu ya. Sholat sunnah yaitu sholat yang dikerjakan di luar waktu sholat fardu. Hukum mengerjakannya adalah sunnah, dan bila meninggalkannya adalah tidak berdosa. Tetapi sebenarnya rugi karena kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pahala mengerjakan sholat sunnah. Baik, kalau begitu apa saja yang termasuk ke dalam kriteria sholat sunnah? Baik, Bapak akan sebutkan di sini kira-kira 7 macam sholat sunnah yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, sholat sunnah rawatib. Sunnah rawatib yaitu sholat sunnah yang dikerjakan waktunya mengiringi sholat fardu. Nah, waktunya itu dibagi dua. Ada rawatib qobliyah dan rawatib ba'diyah. Qobliyah itu dikerjakan sebelum, kalau ba'diyah dikerjakan sesudah sholat fardu. Hadis riwayat Imam Muslim menyebutkan bahwa barang siapa mengerjakan sholat sunnah selain sholat fardu 12 rakaat, maka Allah akan bangunkan untuknya surga. Maka Allah akan bangun untuknya rumah di surga. Jadi berpahalanya luar biasa. Kalau kita mengerjakan sholat sunnah rawatib aja, Allah kasih kita rumah di surga. Ya kan anakku sekalian, di antara sholat sunnah rawatib itu dari 12 rakaat itu diantaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sudah zuhur, 2 rakaat sudah maghrib, dan 2 rakaat sudah isya. Hadis Rasulullah mengatakan, rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh atau 2 rakaat sholat sunnah fajar itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu keutamaan sholat sunnah qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Ya, tolong diingat itu keutamaannya. Yang kedua sekarang sholat sunnah duha. Apa itu sholat sunnah duha? Sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu pagi sejak matahari naik sepenggalan atau 7 hasta sampai menjelang masuk waktu zuhur. Itu namanya sholat sunnah duha. Keutamaan sholat sunnah duha itu berdasarkan hadis. Dikatakan kata hadis itu disebutkan bahwa kerjakanlah sholat sunnah 4 rakaat di awal pagi, maka akan aku cukupkan untukmu sampai akhir siang. Itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah. Artinya di sini bahwa dicukupi, insyaallah kita akan dicukupi segala kebutuhan kita, segala hajat kita. Allah akan menjaga kita dari segala balai dan musibah. Seperti itu, begitu menurut pendapat para ulama. Kemudian kaitannya dengan sholat sunnah duha, barang siapa sholat subuh berjamaah kemudian duduk berzikir sampai masuk waktu duha, kemudian sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti mendapatkan pahala haji dan umrah. Yaitu mengenai keutamaan sholat duha di awal waktu, atau pendapat ulama mengatakan itu namanya sholat sunnah suruh. Seperti itu. Yang ketiga ada sholat sunnah tahiyatul masjid. Apa itu? Yaitu sholat sunnah yang dikerjakan 2 rakaat ketika kita memasuki sebuah masjid, kapanpun waktunya. Bisa pagi masuk masjid, siang, sore, ataupun malam. Itu kita bisa mengerjakan sholat sunnah sebelum duduk di masjid, maka kerjakanlah 2 rakaat sebelum duduk di masjid. Ya, itu cukup jelas mengenai sholat sunnah tahiyatul masjid. Berikutnya ada sholat sunnah tahajud. Sholat sunnah tahajud nama lainnya adalah sholat sunnah qiyamul lail atau sholat malam. Yaitu sholat yang dikerjakan pada waktu malam. Nah, ada syarat mengenai sholat sunnah tahajud, yaitu dikerjakannya
sesudah bangun dari tidur, walaupun tidurnya sebentar, boleh mengerjakan sholat sunnah tahajud. Berapa rakaat sholat sunnah tahajud? Kata hadis, Siti Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah itu tidak pernah mengerjakan sholat qiyamul lail lebih dari 11 ataupun 13 rakaat. Jadi ada 11 rakaat sholat sunnah tahajud atau qiyamul lail. Nah, makanya di bulan Ramadan ini kita ada sholat sunnah taraweh, witir. Nah, itu bagian daripada sholat sunnah malam atau qiyamul lail. Itu mengenai sholat sunnah tahajud. Paham ya? Kita lanjut berikutnya sholat sunnah taubat. Apa itu sholat sunnah taubat? Hadis riwayat Abu Bakar, tidaklah seorang muslim berdosa kemudian mengambil wudhu dan kemudian mengerjakan sholat 2 rakaat baru taubat, kemudian bertobat, maka Allah ampuni segala dosanya. Sholat sunnah taubat itu bila kita berbuat salah, berbuat dosa, kemudian kita ingin bertobat, maka berwudhulah kemudian sholatlah 2 rakaat. Nah, itu namanya sholat sunnah taubat. Berikutnya adalah sholat sunnah hajat. Apa itu sholat sunnah hajat? Nah, diriwayatkan pada zaman Rasulullah dulu datanglah seorang buta menghadap Rasulullah. Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah untukku agar Allah menyembuhkanku, kata orang buta itu. Menyembuhkan dari penyakit butanya ya, mungkin seperti itu. Kemudian Rasulullah pun menyuruh orang buta itu untuk berwudu. Kata Rasulullah, berwudulah kamu dengan sempurna, kemudian salatlah 2 rakaat. Sesudah itu kamu berdoalah, mintalah hajatmu, maka Allah akan tunaikan, kata Rasulullah. Ini berkaitan dengan sholat sunnah hajat. Jelas ya, singkat saja. Yang berikutnya ada sholat sunnah wudu, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan setelah kita berwudu, kapanpun, mau pagi, siang, sore, malam kita berwudu di luar sholat fardu misalkan ya, maka setelah itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, namanya sholat sunnah wudu. Niatnya nawaitul wudu'a sunnatan rakaatain lillahi ta'ala. Saya niat mengerjakan sholat sunnah wudu 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kalau tidak bisa niatnya bahasa Arabnya dalam hati cukup, saya niat sholat sunnah wudu Allahu Akbar, cukup seperti itu niatnya. Apapun sholat yang lain juga sama, niatnya dalam hati. Nah, itu mengenai sholat sunnah yang kita bahas yang hari ini. Yang pertama kita ulangi, 1. Sholat sunnah rawatib, 2. Sholat sunnah duha, 3. Sholat sunnah tahajud, 4. Sholat sunnah tobat, 5. Sholat sunnah hajat, 6. Sholat sunnah tahiyatul masjid, dan 7. Sholat sunnah wudu. Nah, itu mengenai beberapa sholat sunnah yang kita bahas pada siang hari ini. Mudah-mudahan dalam waktu singkat ini apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat, dapat diamalkan. Yang penting mah ya buat kita semua, buat anak-anakku semua bisa belajar untuk berbanyak sholat sunnah di rumah ya. Kita tutup kajian kita siang hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu yaqul haq wa huwa yahdis sabil. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.